Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih kembali lagi di channel Stephen Aptrino ya. Oke, kita di video kali ini akan mencoba untuk latihan ya, menggunakan soal soal asli ya dari UTS, soal UTS semester 1 Politeknik Kewarganegaraan ya. Kurang gede ya. Oke, sebentar, kita sesuaikan dulu layarnya. Nah, oke. Kita akan mencoba untuk menjurnal dulu. Kita akan mengerjakan soal 2 ini ya, teman-teman. Soal 2, jurnal umum dan posting. Oke, kita baca dulu narasinya. Atia Trading bergerak dalam bidang perdagangan. Untuk mencatat persediaan, perusahaan menggunakan sistem periodik. Menurut akuntansi Atia Trading, akun buku besar yang digunakan dan saldo akun buku besar Atia Trading per 30 November 2017 dapat dilihat pada tabel. Ya, ada kas, ada akun receivable, ada bla 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 bla. Oke. Jadi pertama kita pasti akan mendapatkan data ini ya, teman-teman. Untuk menjurnal kita pasti akan mendapatkan data saldo buku besar di tahun sebelumnya. Nah, ini harus kita perhatikan nih. Nanti akun-akunnya kita akan mengikuti akun-akun ini gitu, menjurnalnya ikut akun ini ya. Kalau dia nggak dikasih tahu menggunakan pendekatan apa, misal pendekatan beban, pendekatan pendapatan atau apa, kita bisa lihat dari akun ini. Nah, akun-akun di sini sudah bisa mencerminkan gitu. Oke, nanti kita akan coba kayak mana aplikasinya. Penjelasan atas bagian saldo akun tersebut sebagai berikut. Yang A, saldo accounts receivable merupakan piutang karena menjual barang ke Tuan Reza pada tanggal 21 November 2017 dengan syarat 2/10 N per 30. Nah, itu ya syarat ya. Baru banget kita bahas di video kita sebelumnya. Lalu yang B, saldo account payable adalah hutang ke PT Barokah atas pembelian barang dagangan pada 27 November 2017 dengan syarat 2/10 N per 30. Nah, ini yang bakal kita jurnal nih, teman-teman. Nah, selama bulan Desember 2017 telah terjadi transaksi sebagai berikut. Tanggal 1 Desember dibayar sewa tempat usaha untuk periode 1 Desember 2017 sampai dengan 30 November 2018 sebesar 12 juta rupiah. Nah, nih, dia dikasih tahu tuh perusahaan menggunakan pendekatan beban. Oke, diingat-ingat ya, teman-teman, pendekatan beban dan pendekatan pendapatan dan pendekatan akrual itu udah dibahas di video-video sebelumnya, silahkan dicek ulang kalau ketinggalan. Oke, 1 Desember kita jurnal ya, 1 Desember. Nah, akunnya apa? Karena dia menggunakan pendekatan expense, maka sewa itu adalah menggunakan akun rent expense. Oke ya, karena dia pendekatan beban, dia langsung ke expense. Dia membayar dengan kas atau membayar dengan utang. Dibayar sewa tempat usaha untuk periode 1 Desember 2017 sampai dengan 30 November sebesar bla bla bla, tidak diketahui ya, maka kita asumsikan saja ini menggunakan kas. Senilai 12 juta. Oke, biar enak dilihat kita kasih titik ya. Lalu 4 Desember dibayar gaji bulan November 2017 yang sebelumnya sudah dicatat sebagai utang gaji. Oke, itu udah dicatat sebagai utang gaji ya. Coba kita lihat di saldo buku besar tadi. Ya, utang gaji. Ini ya, wages payable. Wages payable. Nah, wages payable ini adalah utang gaji, teman-teman ya. Kita membayar ini. Oke, membayar itu. Jadi tanggal 4 Desember kita menjurnal wages expense pada wages payable tadi ya. Senilai berapa? Senilai 1.500.000. Oke, lanjut. Tanggal 5 Desember
Dijual barang dagangan kepada Tuan Wahyudi dengan harga 7 juta. Syarat pembayaran 2/10, N30, dan syarat penyerahan FOB destination. Nah, diingat-ingat lagi teman-teman, FOB destination itu ya. Oke, kita jurnal 5 Desember. Jurnalnya adalah kita menjual barang dagangan, dan tadi ingat, tadi di awal dia perusahaan ini menggunakan sistem periodik. Jadi nggak ada akun tambahan COGS dan inventory. Oke, jadi kita jurnalnya adalah accounts receivable. Ya, karena dia ada syaratnya tuh, syaratnya 2/30 N30. Artinya dia belum membayar secara kas. Oke, ini bisa kita beri keterangan gini untuk memudahkan, nggak apa-apa teman-teman. Nah, karena tadi kan di atas ada piutang dari Tuan siapa tadi? Nah, Tuan Reza ini ya, dari Tuan Reza. Untuk membedakan kita boleh tulis kayak gini sebagai keterangan kita. Lalu pada apa? Pada sales tentunya, karena kita menjual ya. Maka jumlahnya berapa? 7 juta. Oke, sampai sini clear ya teman-teman ya. Lalu nomor 5, dikembalikan barang yang dibeli dari PT Barokah. Ya, pengembalian barang, jurnalnya adalah pengembalian barang adalah kita mengurangi piutang kita. Ingat ya teman-teman, konsepnya di video pas ini sebelumnya. Jadi kalau ada pengembalian barang, maka utang kita berkurang plus barang yang kita beli sebelumnya kita balikin gitu. Ya, jadi jurnalnya adalah accounts payable pada purchase return and allowance. Nah, kenapa dia purchase return and allowance bukan inventory? Karena dia menggunakan periodik ya teman-teman. Tadi di atas sudah diberi keterangan bahwa perusahaan menggunakan sistem ya periodik. Jadi dia jurnalnya adalah accounts payable pada purchase return and allowance. Berbeda dengan yang perpetual. Kalau perpetual dia accounts payable pada inventory. Nah, gitu ya teman-teman. Sudah jelas ya. Nah, jumlahnya berapa? Jumlahnya 300.000. Oke, kita lanjut. Tanggal 6. Membeli barang dagangan dari PT Tangguh 18 juta rupiah dengan syarat pembayaran 2/10 N30. FOB-nya shipping point, namun ongkos angkut 200.000 dibayar oleh PT Tangguh. Ongkos angkut tersebut dimasukkan dalam faktur yang diterima dari PT Tangguh. Nah, artinya tanggal 6 Desember kita membeli barang ya, artinya kita mendapat kita melakukan pembelian purchase pada accounts payable ya, karena dia ada syaratnya tuh, artinya dia masih membayar dengan utang. Berapa nilainya? 18 juta. Nah, itu ada keterangan tambahan teman-teman, FOB shipping point. Nah, artinya apa FOB shipping point? Penyerahan barang atau pengalihan hak atas barang terjadi saat barang akan dikirimkan. Nah ya, jadi sebelum dikirimkan, sebelum jalan barangnya, itu kepemilikan barang udah beralih kepada kita. Ya, jadi kita yang harus membayar ongkirnya, gitu ya. Jadi kita harus membayar ongkirnya karena barang itu sudah jadi hak kita. Nah, tetapi di situ diberi keterangan bahwa ongkos angkut dibayar oleh PT Tangguh sebesar 200.000 dan dimasukkan dalam faktur. Nah, artinya apa? Artinya freight in kita dibayarin dulu sama PT Tangguh, gitu. Ya, utang kita mengakui utang atas freight in, atas ongkos kirim kepada PT Tangguh dan dimasukkan ke dalam faktur. Artinya ini bakal ditagih sama PT Tangguh tuh 200.000. Oke, 200.000 ya teman-teman. Oke, tadi ada yang ketinggalan ya, mohon maaf. Yang tanggal 5 yang ini ya, penjualan kita harusnya
ada jurnal juga. Nah, ada jurnal tentang freight juga, tentang ongkir juga ya, karena itu kan syarat penyerahannya FOB destination, jadi pengalihan hak atas barang saat barang sudah sampai di pelanggan. Maka dari itu, kita yang harus membayar. Nah, jurnalnya adalah freight out pada cash, gitu ya. Oh, nilainya nggak diketahui ya. Oke, ini kita kosongin dulu ya. Oke, kita lanjut dulu. Nomor 7, tanggal 7, membayar utang ke PT Barokah atas pembelian barang dagangan per 27 November 2017. Oke, tanggal 7 Desember kita membayar utang, jadi accounts payable kita akan kita habiskan. Accounts payable pada cash tentunya ya. Senilai berapa? Nah, utang kita tadi berapa? Coba kita lihat keterangan di atas ya. Saldo account payable adalah utang ke PT Barokah. Oke, kita lihat account payable. Nah, account payable nilainya adalah 3 juta. Ya, nilainya 3 juta nih teman-teman. Nilainya 3 juta. Lalu jangan lupa, tadi ada pengembalian barang tanggal 5. Ya, tanggal 5 ada pengembalian barang senilai 300.000. Artinya sisa berapa? Nah, perhitungannya gini. 3 juta ya dikurangi dengan pengembalian barang tadi. Nah, nilainya 2.700.000. Ya, sisa utang kita adalah 2.700.000. Nah, lalu kita lihat lagi. Ada syarat nggak? Syarat pembelian. Nah, syaratnya 2/10 N per 30. Pembelian tanggal 27 November, lalu pembayaran tanggal 7. Masih dalam periode diskon atau enggak, teman-teman? Ya, masih 10 hari ya. Hitungannya tuh tanggal 27 itu tidak dihitung ya. Dihitungnya mulai tanggal 28, teman-teman. Jadi 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7 itu hari ke-10, teman-teman. Jadi masih mendapatkan diskon. Purchase discount. Senilai berapa? Senilai 2% dari apa? 2% dari pelunasannya. Pelunasannya adalah 2.700.000. Oke. Jadi berapa nilainya? Sama dengan 2% dikali 54.000 ya, teman-teman. Lalu kita membayar kasnya sejumlah 2.646.000. Oke, ini udah ada contohnya juga di materi kita kemarin ya, di PowerPoint itu. Oke, kita lanjut tanggal 8 ya. Oke, tanggal 8 dibayar ongkos angkut barang yang dijual pada Tuan Wahyudi. Oh ya, jadi ongkos angkut ini pada Tuan Wahyudi kita catatnya di tanggal 8 ya, teman-teman. Nah, kita catatnya di sini 8 Desember. Nah, nilainya adalah udah dikasih tahu tuh ya, 100.000. Kita tinggal tulis saja 100.000. Oke, berarti yang ini kita kosongin ya. Oke, kita lanjut tanggal 9, menerima uang hasil penagihan piutang dari Tuan Reza atas penjualan barang pada tanggal 21 November 2017. Oke, kita lihat tadi piutangnya Tuan Reza ada berapa. Account receivable merupakan piutang karena menjual barang ke Tuan Reza. Kita lihat account receivable kita sejumlah 12 juta, teman-teman ya. 12 juta, kemudian tadi ada transaksi yang melibatkan Tuan Reza nggak? Nah, nggak ada ya. Nah, nggak ada, jadi kita tanggal 9 kita akan menjurnal pembayaran 12 juta dari Tuan Reza. 9 Desember kita mendapatkan kas
dan mengurangi piutang kita. Sejumlah berapa? 12 juta. Nah, kalau kita lihat, dia transaksi tanggal 21 November, pembayaran tanggal 9 Desember, syaratnya adalah 2/10. Oke, jadi sudah tidak dalam periode diskon lagi, makanya dia tidak mendapatkan diskon. Kita mendapatkan kas secara utuh ya teman-teman. Gitu, jadi lanjut kita tanggal 11. Tanggal 11 Desember, diterima kembali sebagian barang yang telah dijual ke Tuan Wahyudi. Harga jual barang tersebut adalah 500.000. Oke, kita lihat jurnalnya pengembalian. 3 Desember, jurnalnya adalah sales return and allowance ya pada account receivable Tuan Wahyudi. Senilai berapa? Angkanya sudah diketahui juga, angkanya 500.000 teman-teman. Oke. Ini accounts payable kita beri tanda juga deh ya, biar memudahkan. Coba kita lihat lagi. Tanggal 5. Ya, dijual ke Tuan Wahyudi. Oh enggak, yang ini. PT Barokah. Lalu yang tanggal 6 PT Tangguh. Ini sebaiknya teman-teman di waktu menjurnal aja dikasih keterangan kayak gini kalau mau memudahkan ya. Nah, ini aku ulangin karena untuk memudahkan teman-teman juga. Oke, PT Tangguh, kemudian tanggal 7 apa? PT Barokah ya. Oke, ini yang tanggal 9 apa tadi? Tuan Reza ya. Oke, kita kasih keterangan aja. Oke, kita lanjut. Udah kita kasih keterangan semua. Tanggal 12. Tanggal 12, membayar utang ke PT Tangguh atas pembelian barang pada tanggal 6 Desember 2017. Oke, tanggal 6, kita membayar utang. 12 Desember, accounts payable kita berkurang ya, PT Tangguh ya, PT Tangguh pada apa? Pada cash. Kita lihat dia ada syaratnya nggak tadi PT Tangguh tanggal 6. Kita lihat ya teman-teman, PT Tangguh tanggal 6 syaratnya adalah 2/10 and 30. Pembayaran tanggal 12, artinya masih dalam periode diskon atau enggak? Masih ya, masih 5 hari. Oke, jadi kita perhitungannya adalah %2 dikali harga kita belinya. Berapa kita belinya? 18 juta. Oke, kita mendapatkan diskon sebesar purchase discount ya, sebesar 2% dikali 18 juta. Nah, dikali mana? Ini ya, sebesar 360.000. Nah, tapi accounts payable kita berkurangnya sebesar berapa? Sebesar 18 ini ya, ditambah ongkos kirimnya. Nah, kan ini masuk utang kita tadi, jadi kita lunasi itu juga. Nah, 18 juta ditambah 200.000 ongkir. Oke. Nah, kenapa ini purchase diskonnya kita hanya pakai yang 18 juta? Ya tentu karena kita mendapatkan diskon atas pembelian barang kan teman-teman, bukan atas piutang kita.
Nah, itu ya teman-teman. Kita mendapatkan diskon atas pembelian barang, bukan atas piutang. Jadi perlu dibedakan, karena piutang tadi isinya bisa aja ada ongkos kirim. Nah, gitu. Jadi, diskonnya adalah dari nilai barang yang kita beli. Gitu ya. Nah, lalu kita membayar kasnya sejumlah 17.840.000. Oke, sampai sini clear ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar. Lalu tanggal 15. Tanggal 15 menerima hasil penagihan piutang dari Tuan Wahyudi. Menerima hasil penagihan, artinya kas ya. Ini tanggal. Tanggal berapa? 15 Desember. Kita mendapatkan kas dan accounts receivable Tuan Wahyudi. Oke. Nah, kita lihat account receivable-nya Tuan Wahyudi berapa. Kita cek ke atas ya. Nah, Tuan Wahyudi punya utang kepada kita 7 juta. Lalu ada pengembalian. Ya, ada pengembalian sejumlah 500.000. Nah, artinya piutang kita sisa dari 7 juta dikurangi pengembalian 500.000. Nah, jadi berapa? 6.500.000. Oke, clear ya. Kemudian tanggal 15 lagi. 10 Desember dibayar rekening listrik pada bulan November 2017 sebesar 400.000. Oke, utilities expense itu udah dikasih tahu ya, kita harus menggunakan utilities expense. Utilities expense pada cash. Senilai berapa? 400.000. Salah ya. Di sini. Oke, kemudian tanggal 23 membeli barang dagangan dari PT Green Life. Membeli, jadi kita jurnalnya adalah purchase. Nah, dengan syarat utang lagi tuh. Jadi kita pada accounts payable. Kita kasih keterangan juga PT Green Life. Senilai 3 juta. Nah, ini syaratnya ada juga 2/10 dengan shipping point. Ya, ingat-ingat lagi shipping point dan destination bedanya apa, oke? Lanjut ke tanggal 25. Dijual barang dagangan secara tunai seharga 10 juta rupiah. Nggak ada keterangan ke siapa ya, karena itu udah tunai, jadi kita langsung jualnya kas pada sales. Oke ya. Nilainya berapa? Nilainya 10 juta. Nah, itu karena ada keterangan secara tunai ya teman-teman, jadi langsung sales. Nah, biasanya kan pada accounts receivable dulu tuh. Ya, karena itu diketahui secara cash, langsung kita jurnal penerimaan kas. Lalu tanggal 26 membayar ongkos angkut barang yang dibeli dari PT Green Life. Nah, shipping point, ingat-ingat, barang hak atas barang sudah beralih ke pelanggan saat akan dikirimkan. Jadi yang menanggung adalah pelanggan, gitu ya. Pelanggannya siapa di situ? Pelanggannya adalah kita. Nah, kita membayar ongkos angkut. Jurnalnya adalah freight in atau transportation in ya, sama aja. Pada cash. Berapa? 150.000 teman-teman. Nah, terakhir tanggal 30 Desember membayar gaji bulan Desember sebesar 2 juta rupiah. Membayar gaji ya, itu membayar ya. Judulnya membayar, bukan utang gitu. Jadi kita langsung mengeluarkan kas. Wages expense pada cash. Nilainya adalah 2 juta. Oke, gitu ya teman-teman. Kita sudah berhasil menjurnal soal 2 ya terkait perusahaan dagang.
Sekali lagi, ini yang perlu diperhatikan adalah keterangan-keterangannya. Yang pertama ada sistem periodiknya, ya. Lalu ada ini account receivable itu isinya apa, kemudian accounts payable isinya apa. Nah, itu perlu diperhatikan pada teman-teman agar nanti waktu menjurnal tuh tahu gitu. Saldo-saldo itu punya siapa gitu. Nah, lalu ini juga jangan lupa syaratnya dan tanggalnya kita harus perhatikan gitu teman-teman, agar kita tahu dapat diskon atau enggak gitu. Nah, sekian dulu video kita kali ini. Kita telah berhasil menjurnal perusahaan dagang ya. Terima kasih. Kalau yang ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oke, kalau buat teman-teman yang ketinggalan materi silahkan tonton dari akun 1 ya, agar runtut, agar lebih jelas, karena di perusahaan dagang tuh nggak cuma ya jual beli aja gitu, karena penjelasan penyesuaian, penjelasan lain udah ada di akun 1 sampai dengan akun 11. Oke, silahkan ditonton agar pemahamannya lebih mantap deh ya. Oke, mungkin gitu aja dapat kita bahas di video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share kepada teman-teman kalau menurut kalian ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.